Benih Rahasia Sang Pewaris episode 120. Aku baik-baik saja, Shira menjawab dengan tenang saat dia menyadari sesuatu sekarang. Sepertinya mobil itu memang sejak awal ditujukan sebagai hadiah untuknya dan orang yang ingin memberikannya telah merencanakannya melalui sesi undian berhadiah ini. Jika tebakannya tidak salah, Kenzo adalah orang yang membelikannya mobil itu. Astaga, kamu terlalu kalem, Shira. Kalau aku pasti langsung mulai menari mengikuti sebuah lagu di atas panggung. Aldi bercanda. Mendengar itu, Shira tak kuasa menahan tawa, yang pun membuat seorang pria di bawah panggung tersenyum. Aldi terus menggodanya. Bagaimana kalau kau menyanyikan sebuah lagu untuk kami, Shira? Atau kau bisa berdansa untuk kami? Shira segera melambaikan tangan saat menolak saran Aldi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku tidak bisa bernyanyi sama sekali, dan aku bahkan lebih buruk dalam menari. Aldi menatapnya sebelum menambahkan sambil mendesah. Memang benar apa yang orang katakan tentang betapa cantiknya mobil untuk wanita cantik. Bukankah kamu terlalu cantik untuk menjadi kenyataan, Nona Shira? Kamu juga pria yang sangat tampan, Wakil Presiden Aldi, pujinya dengan lembut. Pria itu langsung berkeringat dingin saat mendengar kata-kata itu. Oh, tidak. Presiden Wiharja pastilah yang paling tampan di sini malam ini. Ia kemudian menoleh ke Kenzo dan sambil tertawa, ia bertanya, Presiden Wiharja, apakah Anda bersedia maju ke depan dan menyampaikan beberapa patah kata kepada hadirin? Kenzo melambaikan tangan untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan melakukannya. Shira kembali ke tempat duduknya setelah mengambil hadiahnya, dan ia melemparkan pandangan tak berdaya ke arah Kenzo, namun pria itu malah melihat kemana-mana kecuali dirinya. Saat-saat bahagia selalu berlalu dengan cepat. Perayaan tahunan kami sudah mendekati akhir, tetapi sebelum itu, kami telah menyiapkan pesta koktail agar semua orang dapat bersenang-senang. Setelah mengatakan itu, Aldi meninggalkan panggung untuk memulai acara berikutnya. Begitu lampu di aula dinyalakan, para hadirin mulai pindah ke aula lain untuk mencicipi anggur. Ponsel Kenzo mulai berdering pada saat yang sama. Jadi ia mengambil ponselnya dan meninggalkan tempat duduknya. Rianita, yang memiliki tatapan iri, datang untuk menyambut Shira. Lihatlah betapa besar usaha yang telah dilakukan Presiden Wiharja untuk membuatmu bahagia. Dia mendesah. Shira hanya tersenyum tanda setuju. Kenzo memang berusaha keras untuk membuatnya senang. Rianita kemudian melanjutkan, apakah kamu tahu kalau Bella ada di sini? Shira terkejut saat mendengar itu. Ia melihat ke sekeliling aula, dan sepertinya teringat sesuatu saat menoleh ke Rianita lagi. Maafkan aku sebentar, Rianita. Bea pasti memanfaatkan kesempatan saat Kenzo pergi mengangkat teleponnya untuk menghabiskan waktu berdua dengannya. Saat Shira memasuki lorong tempat Kenzo berada, dia melihat Bella berbicara sambil berdiri di samping Kenzo di ujung lorong. Shira baru menangkap kata-katanya saat dia semakin dekat dengannya. Maafkan aku, Kenzo. Aku mabuk kemarin. Aku melakukan kesalahan seperti itu karena aku sedang tidak sadarkan diri. Wanita itu menjelaskan dengan penuh penyesalan. Nona Bella. Suara dingin Kenzo terdengar saat ia berkata,
Aku tidak keberatan membiarkan masalah ini berlalu, tetapi aku tidak ingin bertemu denganmu. Silakan pergi. Maafkan aku, Kenzo. Bisakah kamu memaafkanku sekali ini saja demi ayahku? Ia lalu mengangkat tangannya, dan dengan ekspresi memelas, ia bersumpah, aku berjanji tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Shira merasa sekarang adalah saat yang tepat baginya untuk turun tangan. Dia berpura-pura sedang mencari seseorang, dan berlari ke arah Kenzo saat matanya tertuju padanya. Itu dia, Kenzo. Wakil Presiden Aldi sedang mencarimu. Setelah mengatakan itu, Shira melingkarkan lengannya di lengan Kenzo sebelum bertindak seolah-olah dia baru saja menyadari kehadiran Bella. Kamu juga di sini, Bella? Setelah menahan semua air matanya yang masih dapat dibendungnya, Belk segera memalingkan wajahnya dari Shira. Namun, Shira tampaknya tidak ingin repot-repot dengan Bella saat ia menarik lengan Kenzo. Ayo pergi, desaknya. Ayo kembali ke ruang perjamuan. Melihat hal itu, Bella langsung melotot ke arah wanita itu. Ia tahu Shira sengaja menghentikan permintaan maafnya. Aku tidak menyangka kau masih punya keberanian untuk menemui Kenzo lagi, Bella. Kau ternyata orang yang keras kepala. Shira menambahkan dengan nada mengejek. Shira, kamu. Shira memotongnya sebelum dia sempat memulai kalimatnya. Kau seharusnya berterima kasih padaku karena telah menghentikanmu dari membuat masalah yang bukan tanggung jawabmu. Beraninya kau. Wajah Bella memucat. Shira menyeringai menanggapi. Lupakan saja. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tatapan mata Kenzo kemudian tertuju pada Shira, dan tidak seperti tatapan dingin yang ia tunjukkan beberapa saat sebelumnya. Kini ia menatap Shira dengan tatapan penuh kasih. Kau ingin aku mengucapkan terima kasih? Bella berpikir tak percaya. Aku sangat membencimu sampai-sampai aku ingin membunuhmu. Rencanaku akan berhasil jika bukan karenamu. Dia berhasil menahan kata-kata itu saat dia hanya berkata dengan suara tenang, Shira, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada Kenzo. Tolong beri kami privasi. Oh, kalau begitu, kamu harus memaafkanku. Aku juga punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Kenzo. Aku akan membawanya bersamaku. Shira melingkarkan lengannya di pinggang Kenzo sambil berbicara. Ayo pergi. Pria itu melangkah lebih jauh dengan melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu, lalu bersenandung sebagai tanggapan. Setelah berkata demikian, mereka berdua pun mulai pergi, dan yang bisa dilakukan Bella hanyalah menyaksikan rencananya untuk meminta maaf hancur sekali lagi. Kau wanita sialan, Shira. Aku akan memastikan kau membayarnya. Kuku-kuku Bella menancap kuat ke dagingnya, kebencian di matanya mengancam untuk meluap. Shira menyelamatkan Kenzo dari cengkeraman Bella hanya karena kebaikan hatinya, tetapi sebelum mereka kembali ke ruang perjamuan, Kenzo tiba-tiba menyeretnya ke ruang pribadi yang kosong sebelum dia menutup pintu di belakangnya. Shira hanya menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya, lalu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang ada hal penting yang ingin kamu ceritakan padaku? Aku siap mendengarkan. Kenzo tampak bersemangat saat menyandarkan punggungnya di pintu. Shira tidak dapat menahan tawa ketika melihat laki-laki itu berpura-pura tidak tahu. Dengan alis terangkat, Shira berseru, aku mengatakan omong kosong itu untuk menyelamatkanmu.
Buat apa aku membicarakan hal penting denganmu? Mata Kenzo tampak meredup saat ia menatapnya yang tampak sensual dan menggoda dalam gaun malam hitamnya. Shira secara alami memiliki kualitas yang memikat. Kalau begitu, aku yang bicara, desahnya. Melihatnya perlahan mendekatinya, Shira mengangkat tangannya untuk mendorongnya kembali. Bicara saja, kalau begitu. Kau tidak perlu terlalu dekat. Sudut bibirnya terangkat sedikit saat Kenzo mencondongkan tubuh. Begitu dekatnya Kenzo sehingga Shira tidak punya pilihan selain melengkungkan lehernya. Hidungnya pun dipenuhi aroma khas pria itu. Hampir saja. Shira mengerjapkan mata beberapa kali. Katakan saja. Aku bisa mendengarmu. Kamu tampak cantik malam ini. Aku tahu, jawabnya dengan nada jenaka namun centil. Napas Kenzo mulai memburu. Apa kamu tahu apa yang kupikirkan sepanjang malam? Bagaimana aku tahu? Serunya pelan sebelum pria itu memegang wajah lembutnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengangkat dagunya. Pria itu kemudian menggeram dengan suara rendah dan serak, "Aku sudah berpikir untuk menciummu." Bibirnya yang tipis benar-benar menutup rapat bibir Shira pada detik berikutnya. Shira tidak mendorongnya kali ini. Pria itu benar-benar memikatnya malam ini. Dari cara dia merencanakan sesi undian dengan hati-hati, hingga dia menolak pendekatan Bella dan hanya memperlihatkan sisi spesialnya kepada Shira saja, dia tidak mengira akan ada wanita di luar sana yang tidak akan tersentuh olehnya. Bella tetap tinggal di lorong tanpa kembali ke ruang perjamuan. Sekarang setelah dia merasakan ketidakpedulian Kenzo, tampaknya mustahil baginya untuk memulihkan citranya dan bersamanya. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah mengikuti rencana Ruben untuk menculik Kenzo dan membunuh Kenzo setelah dia melahirkan anak mereka. Tidak mungkin dia akan membiarkan Shira lolos begitu saja. Karena dialah alasan Bella harus mengalami semua penghinaan yang dialaminya. Pada saat yang sama di aula perjamuan, Nindya sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Begitu lampu kembali menyala, dia bersembunyi di kamar mandi sambil memberitahu Marcia untuk memberitahunya segera setelah Kenzo meninggalkan aula sendirian. Meskipun Marcia tidak tahu mengapa Nindya menginginkannya melakukan hal itu, dia tetap patuh melakukan apa yang diperintahkan. Pasangan yang bermesraan di ruang privat itu mulai kehilangan kendali saat mereka saling menghisap dan menggigit bibir dan lidah masing-masing. Ketika Shira menyadari bahwa Kenzo ingin berbuat lebih banyak padanya, ia terpaksa mendorongnya dengan paksa. "Cukup, Kenzo." Dia tersentak, merasa sedikit kesal. Kenzo terus-menerus menggigit bibir tipisnya, dan akhirnya melirik sofa di ruangan itu dan berkata, "Ruangan ini terlalu kecil. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan potensiku sepenuhnya di sini." Shira benar-benar terdiam saat itu sambil berpikir, dasar pemikir berlebihan. Setelah keluar dari ruangan, Shira pergi ke ruang perjamuan untuk mencari Rianita, sementara Kenzo duduk di kamar untuk beristirahat sambil menunggu Shira menyelesaikan urusannya. Tanpa sepengetahuan pasangan itu, Marcia bersembunyi di balik pilar saat Shira meninggalkan ruangan. Ia tak dapat menahan rasa iri saat melihat Shira menyisir kerutan di gaunnya. Marcia merasa bahwa Kenzo dan Shira pasti telah berbuat jahat setelah berdiam diri di kamar pribadi selama lebih dari 10 menit. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan pada Nindya, memintanya untuk pergi ke kamar No.
8. Tempat Kenzo sendirian. Shira ingin menanyakan sesuatu kepada Rianita ketika dia kembali ke ruang perjamuan, tetapi ketika Shira tidak dapat menemukannya, dan karena sudah waktunya untuk menjemput putranya, dia berbalik kembali ke arah ruang pribadi. Nindya, yang masih bersembunyi di kamar mandi, keluar dengan penuh semangat sambil memegang teleponnya setelah menerima pesan dari Marsha. Shira melihat sosok yang menghilang di sudut ruangan begitu dia melangkah keluar dari pintu ruang perjamuan. Dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat siapa yang dia kira adalah Nindya. Dia segera mengikuti Nindya dengan langkah tergesa-gesa. Saat bersembunyi di balik pintu, dia melihat Nindya dan Marsha sedang berbisik-bisik tentang sesuatu. Shira mencibir pelan-pelan melihat pemandangan itu. Ia masih ingat betul bagaimana Marsha lah yang membantu Nindya menyembunyikan ponselnya saat terakhir kali putranya hilang. Nindya menoleh ke Marsha saat dia bertanya dengan suara pelan, "Kamu yakin dia ada di dalam?" "Aku terus mengawasinya." Marsha mengangguk. "Aku yakin Presiden Wiharja ada di sana." "Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Aku akan menemuinya sendiri." Marsha mengangkat kepalanya tepat pada saat ini, dan dia begitu terkejut hingga dia menjadi pucat ketika melihat Shira, yang baru saja pergi beberapa saat yang lalu, telah kembali. Terlebih lagi, dia berdiri di belakang Nindik seperti hantu. Nindya pasti menyadari ekspresi aneh di wajah Marsha, tetapi dia terkejut saat menoleh ke arah yang sama. Shira menyilangkan lengan di depan tubuhnya sambil menatapnya dingin dengan sepasang mata indahnya. "Shira, kenapa kamu ada di sini?" Marsha tergagap. Shira yakin bahwa Nindya datang untuk memohon ampun kepada Kenzo. Jika memungkinkan, Shira benar-benar tidak ingin memberi Nindik kesempatan untuk melakukannya. "Shira, sebaiknya kau jangan ikut campur dalam urusanku." Nindya memperingatkannya. Alih-alih menjawab, Shira malah bertanya pada Marsha, "Nindya yang menyuruhmu mencuri ponselku, kan?" Tidak menyangka Shira menyadari apa yang telah terjadi sejak lama. Wajah Marsha berubah ketika dia cepat-cepat menatap Nindya dengan panik. Namun, Nindik segera menarik garis pemisah antara dirinya dan Marsha. "Apakah aku sudah memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu, Marsha? Kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya, Marsha." Nindya diusir oleh Presiden Wiharja sendiri karena merencanakan pembunuhan keluarga Wiharja. "Apakah kau masih akan melindunginya meskipun sudah tahu ini sekarang?" Shira mengungkapkan sifat asli Nindya tanpa ampun. Marsha tidak buta atau bodoh karena tidak menyadari bagaimana Nindya bersembunyi dari orang-orang malam ini. Ini mungkin berarti bahwa hubungannya dengan Kenzo telah berakhir untuk beberapa waktu sekarang. Dia segera menunjuk Nindya dengan jari telunjuknya dan berseru, "Ya, Nindya lah yang memerintahkanku untuk melakukannya. Shira, semua yang kulakukan adalah atas perintahnya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.